percaya pada Pak D Jering atau WHO? Jering aku. Aku jering lah. Kalau nggak makan kita bro. Jumpa lagi di Furious Good Time Red Friend Podcast. Jumpa lagi. Hari ini saya kedatangan tamu yang sangat legend sekali. Walaupun bosan melihat Yang setiap minggu ketemu. setiap minggu dan hampir setiap hari ada aja kita ketemu ya. Perkenalan dulu dong, penontonnya kan belum tahu yang di luar kan terkenal. Emang Ki ada yang kenal bangsat. Aku kan bilang Ki terkenal di luar maksudnya ya di luar dan pasar. Saya Yudis dari Slash Rock ya berarti. Slash Rock lah ya. RJ jen maksudnya. RJ. Pica Max Karaoke Squad. Iya. Ya banyak kali kita ya ketemu ya. Terlibat banyak project dan bisnis. Persekutuan ini. Gimana kabar Dis? Ya biasa. Sehat. Ya gini aja. Kayaknya sibuk jadi bintang tamu deh. Ya Ci banyak banget nih minggu ini Ci. Besok lagi aku ada. Kita kan artis. Artis 4.000 followernya bangsat. Yang artis di RJ itu kayak mau toilet aja men. Untung nggak centang biru centang biru dimarahin Jering. Centang biru ke pro WHO apa enggak? Kalau centang biru pro WHO ya nggak boleh ke kesini. Gimana lagi sibuk apa aja nih Dis? Aku mau bikin konten juga buat mungkin iya. Konten juga. Kita harus hidupkan skena. Ya biar tidak Jakarta banget lah. Iya biar Bali Bali harus punya komunitas sendiri ya. Salah satunya ya saya memulai ini biar ada pergerakan ya, juga. Biar ada movement sendiri. Kemarin kan juga udah teman-teman lain ada juga. Ya udah mulailah di Bali. Ya, TikTok sudah punya artis sendiri. Ya itu bagus kok menurut. Bagus banget. Gacoanku udah ready. Gacoanmu udah ada juga kan kemarin habis foto katalog. Gacoan. Nih tapi kali ini saya mau ngulik hal yang berbeda dari Yudis dalam artian kalian kan kenal Yudis itu adalah seorang owner brand Slash Rock di Bali. Tapi kalian belum tahu kan kapasitas Yudis ini adalah seorang bisa dibilang pembuat event dari zaman underground dulu. Anak skena. Jadi Yudis ini termasuk keparat 3 zaman apa 4 zaman? Nggak diajak kayaknya gara-gara Cina. Masa keparat Cina nggak diajak? Kamu kurang biang kerok lah saya ngajak aja orang Cina. Nah maksudnya Yudis ini salah satu legend lah dibilang dari zaman underground zaman dulu. Saya masih SD SMP malah serius. Iya. Akhirnya saya bisa satu band sama legend. Nah gimana Dis menurutmu perkembangan skena musik di Bali itu? Bukan skena sih apa aku bilang band-bandan. Skena ya benar ya. Berkembang sih maksudku ya pasti ngikutin zaman ya pasti selalu ngikutin zaman dan on track sih maksudnya nggak monoton sih di Bali itu. Ya. Jadi underground punknya jalan, metalnya tetap hidup. Udah nggak kayak dulu. Kalau dulu kan punk aja ininya mati gitu. Ya. Sekarang semua skena itu udah jalan lah, udah punya masa sendiri. Ya, udah punya masa. Bahkan ada jenis genre baru lagi dan punya komunitas dia punya masa sendiri lah. Ya. Lebih berkembang lah daripada dulu bisa dibilang. Kalau aku dulu 98 tuh zaman punk waktu itu. Jadi semuanya ngepang. Nawan Cipang banget malah. Pang Cina cangkleng. Modalnya tentang pang 98. Jadi aku 98 tuh Cina sendiri kan. Jadi semua tuh pang kumel-kumel. Arda tuh kulitnya masih hitam dop dulu. Oh jadi beli Arda ada di Slen ya? Ya dulu aku bikin band sama Arda namanya Shakedown. Nah akhirnya aku kuliah di Jogja terus dia nerusin jadi di Slen. Jadi Slen. Nah sampai sekarang bukan udah di Slen itu. Nah terus waktu itu tuh masih zaman ngepang lo, aku ikut tidur di jalan.
Jadi street punk. Yoi, tapi beda sendiri sih bangsa dia. Monolog semua iya sih. Kumal putih kleng. Aku tuh kayak mutiara deh. Zaman itu ya. Ya, kelas balik lagi Yudis ini dulu Slash Rock dari tahun berapa sih? Slash Rock 2005. 2005. Klen. 2005 ya. 2005. Sama Dan kayak Purius. setahuku dulu kan begini apa namanya di dekat Pasar Burung tuh. Ya di Patim veteran. Veteran. Jalan veteran. Lencang Pidando pembeli salah satu polo shirt gitu yang berlogo apa sih Mukanya Nova. isi codet isi petir apa Ya isi petir. Codet isi codet. Yang jaga kayaknya dulu basisnya di Slan yang lama Ya Dewin ya juga. dulu kan banyakan musisi di Bali tuh ya Jaga toko, jaga ya, jaga distro gitu. Salah satunya juga di Reform tuh banyak Ya. base-nya anak-anak band juga dulu kan. Ya. Asal Cang mau belanja ke Murul, pindahan ke Slash Rock, ke Reform. Gagah aja beli pang. Kalau dulu siapa? Oh, Gus Weda almarhum kan Gus ya? Weda ya, almarhum Iya. Gus Weda tuh pernah jaga Boker jaga. Ya, Boker dulu aku pernah di jaga. Flammable sih taunya. Ya. Di Flammable Kayaknya dulu. Flammable tutup waktu itu, habis itu Boker jaga di tempatku. Di Slash Rock ya. Terus siapa lagi pernah? Tongki Angel Tip. Psychovan. Oh, ya. saya Psychovan. Psychovan. Ya. Itu udah pernah. Band sebelumnya Angel Tip itu. Hmm. Nama yang tentu zaman studio Borju dulu. Cang Cenik. Di Sedap Malam. Oh iya. Lawas juga. Aku latihan di situ. Dan dulu tahu gak Ji ada fenomena kalau belanja ke distro, tahu aku nanya apa? Apa? Beli, kalau sekarang kan masih ya minta stiker. Beli ada pamflet. Minta pamflet. Dia minta pamflet, Mang. Iya, aku salah satu orang yang pakai jadi pamflet acara tuh aku hias di dinding kamar. Iya. Jadi kalau Ci anak underground kamarmu minimal isi pamflet poster-poster Iya, acara iya. underground. Jadi aku kalau belanja ini dapat stiker udah pasti beli ada pamflet beli. Oh ada, kalau ada dikasih nih poster entah gitu. launching album segala macam kan dulu banyak ada Iya. acara Chaos Day apa sih yang dulu Tinkerbell yang kayak gitu dulu. Oh gitu. Oh Jadi- dulu minta pamfletnya. Minta pamflet dan tapi kalau nggak dapat minta malam-malam aku ke Nyolong-nyolong. tokomu ngope pamflet serius. Jadi aku bisa dibilang beberapa temanku yang aku aja sedang band-bandan kamar itu pasti isi pamfletan gitu. dan helm tuh full stiker Stiker, band ya. full stiker band disayat-sayat Ya gitu. modelnya apa dulu kayak adu-aduan banyak-banyakan stiker. Iya. Nah, itu yang ngedepin skena sebenarnya. Iya. Karena apa? Kalau memperoleh stiker band tuh harus nonton konser dulu. Nonton konser dulu, otomatis kan nonton konser beli tiket segala macam. Oh Jadi ya zaman itu ya. Zaman itu prosesnya itu seperti itu loh. Kalau mau masuk ke skena. Ya. Aku tuh dulu nongkrongnya di ini, kita tahu nggak sih? Chaos Merchandise namanya dulu, freestyle. Oh, tahu. Di Gunung Agung. Gunung Agung Dulu dulu. aku SMA tuh nongkrong di sana. Mereka belum Jual jualan kan baju band tapi Iya. nyetak sendiri kan, waktu ya. itu masih nyablon stiker dia, jadi stiker band tuh Iya, dijual iya. kayak gitu. Emblem, ya, biasanya baju band tuh nyablon di sana gitu. Itu dulu awalnya. Dan akhirnya pengen bikin clothing ya gara-gara itu. Dulu salah satu toko kawas lah dibilang. Ya, dulu. Freestyle ada. Jadinya juga. freestyle ya. Dulu namanya Chaos Merchandise. Chaos. Klepang aja lo. Chaos. Seperti giginya Yudis. Chaos. Nah, bisa dibilang Yudis ini juga banyak terlibat loh dari segala genre sih terlibat sebenarnya. Ya. Dari pang-pangan menuju pop-punk, punk rock, di metal. Pernah kan punya band metal? Metal nggak? Hardcore pernah ya? Ada dulu namanya Rhythm Side tuh. Oh. Aku pernah nyanyi. Lu Ya, vokalisnya di rumahku sekarang, Ya, basisnya ya, si Wiwin Wiwin ya. Tangga. Nah itu salah satu beli channel. Maksudnya salah satu kan di rumahku ada
yang lawas-lawas lah, maksudnya kayak Teguh, Iya. Teguh Root Devil, ada Wiwin itu, ada Olin juga, Ya, Olin. sama Holiday. Kalau aku dulu tuh karena tahu-tahu band-bandan tuh terpengaruhi lah juga dari sana. Jadi aku tuh terpengaruh dari bisa dibilang kakak-kakaanku tuh di perband-bandan. Terus aku tahu K itu awal dulu tahu aku tuh kapan Mang? manajer band K. Oh, Psychopan. Iya. Tahu K. Cuma tahu sebelumnya K punya distro Slash Rock. Tahu aku dulu. Iya. Slash Rock. Dulu kan punya distro tuh keren. Iya. Dapat ukupan. Ingat gak sih dulu yang ngetren ya distro lampu merah pernah? Ya. Ada Ayu. Tahu ke Ayu distro lampu merah? Itu kemana sekarang ya? Nggak tahu tapi gagah mau dulu. Ya. Zaman dulu tuh mau tuh gagah mau Ayu. Nggak tahu sih. Iya. Maksudnya teman-teman kerja di sana dulu. Teman-teman tuh bilang ada Ayu. Ya. Distro lampu merah. Iya. Zamannya masih apa? lupa tuh Roots Radical naik tuh banget disponsori Roots Radical sama Angel Tip tuh ya, disponsorin sama distro lampu merah. Berarti dari dulu udah dibilang bisa band-band dan brand Bali itu saling support di sini. Seharusnya iya, maksudku mungkin sekarang tuh kalau aku lihat mungkin bandnya yang ngelupain itu gitu. Dia lebih pengennya wah aku harus pakai baju band atau aku harus pakai brand Bandung apa Jakarta yang lagi in gitu. Maksudku coba dilihat dulu kilas baliknya itu. Jadi pembelajaran juga ya. Ya maksudku Atau mungkin gini atau mungkin mereka kurang pede sama brand Bali atau gimana? Mungkin nggak ngerti sih juga aku, mungkin kurang pede gitu. Kita dari kita sebagai pelaku brand kan mungkin harus berbenah lagi ya. Ya kalau berbenah pasti. Berbenah dengan kualitas produk segala macam. Cuman bandnya tuh itu harus beberapa sejarah juga dia. Beberapa aku lihat tuh kayak gitu. Dan sebenarnya sebelum kalian misalnya kalian terinfluence sama satu band Bali itu juga hidupnya gara-gara clothing kan. Maksudku yang support zaman dulu yang bikin event tuh supportnya kan dari clothing kan? Ya udah ada satu tali dan kan kalau masang logo di event tuh bayar 100.000 itu dulu. Juga kali banyak tuh. Iya. Berarti udah hidup dari dulu sebenarnya. Ya scene ke situ sebenarnya alurnya gitu. Cuman sekarang banyak kayak brand-brand ya kita tahu lah maksudnya. Nah mungkin ini juga bisa jadi tugas kita nih. Ya tugas ngerangkul teman-teman bahwa yuk kita hidupin lagi, bangkitkan lagi scene-nya. Mungkin dari kita evaluasi juga evaluasi juga dari brand-brand Bali. Kurangnya apa? Mungkin bisa dikasih masukan juga sama teman-teman band. Aku pinginnya gini nih. Biar ketemu nih gini apa namanya? Picar pun kan dibikinnya sebenarnya seperti itu gitu. Maksudku kenapa Pica ngundangnya harus 90% band Bali ya kayak gitu-gitu. Iya. Kita secara langsung memang membuat wadah sih di Picarnya biar bisa ngangkat bandnya juga selain brandnya. Karena ngingatin koneksinya gitu. Iya, karena sangat simbiosis mutualisme banget tuh. Saling membutuhkan banget. Ya semoga bisa terrealisasikan secepatnya. Bagus maksudnya ekosistem skenanya tuh kembali lagi kayak dulu. Dari band, dari brandnya juga connect dan punya wadah dan punya event udah ada sih sekarang. Cuma tapi dulu tuh keren sekali sebenarnya event dulu. Kalau sekarang Slash Rock tuh lagi mulai balik, emang kayak bulan depan tuh mau ngeluarin lagi yang collab sama band. Nah, itu karena yang harus nggak ada lagi clothing. Ya. Clothingnya salahnya juga salahnya clothing itu. Aku bilang kita kayaknya harus evaluasi juga ya. Salahnya clothing tuh sudah ngelupain band juga, bandnya salahnya ngelupain brand juga. Ya. Jadi kayak si brand nih juga udah mentingin wah aku harus trendy nih clothing tuh, jadi dia ngelupain rootsnya kemana gitu. Iya. Nah ngomong-ngomong kolaborasi, kamu kan lagi mau ada kolaborasi sama band. Aku pun juga punya kepikiran itu, aku ada kolaborasi sama brand, teman juga sih.
biar skenanya tuh hidup Jalan namanya, lagi, jalan ya, lagi. ya. Itu dah yang dari dulu harusnya ada. Ya. Dulu pun kan kita sering berkolaborasi Ya, antara ya, brand ya. juga maupun band kok ya. Bisa dibilang kayak dulu awal nongkrong di Syndicate tuh kan pernah Ya, kolaborasi. bikin kalau Slash Rock emang ada terus, cuma bikin collab sama bandnya, cuman maunya supaya setiap bulan ada. Kan kayak ada slash track apa namanya? Slash Track tuh lagi divakumin kan, Divakumin. maunya buka juga bulan depan. Jadi maunya tuh supaya lagi bikin collab. Kalau Slash Rock kemarin terakhir Rebellion Rose gitu, Oh iya ya, yang waktu di Surabaya. waktu di Surabaya ya, band Jogja. Jogja. Nah, kebetulan saya juga Habis itu ada Soul and Kid, ada band folk. ya. Saya sering open booth bareng nih juga sama Slash Rock di luar Bali, bisa dibilang membawa nama Bali lah Ya, kita ya, kayak di kancah nasional. Semoga kedepannya brand-brand Bali itu bisa lebih dikenal lagi dan bandnya juga, karena kalau kita keluar pun kita ngomongin band, ditanya band pasti kita promoin band-band Band Bali tuh bagus loh, gila. Aku ada dengar ada band Bali bagus bang, udah tak dengerin belum ya? Nama bandnya Sorry for Yesterday. Pernah aku lihat di Instagrammu yang Itu kayak ada bagus video banget bandnya. pop punk tuh kan. Ya, tapi dia belum terarah gitu. Itu jeleknya Bali, kayak mungkin dia masih rancu bikin band tuh ngarahin image-nya kemana kayak gitu tuh. Itu kenapa harus bareng-bareng ngegodok kayak gitu. Ya, tugas Nggak bisa kita sendiri, sih ya, ya. tugas-tugas maksud kita kalau mau naikin itu ya, naikin kita skena ya kayak gitu dah, maksudnya support brandnya segala macam kayak gitu. Nah, jadi kita bahas apa ya? Oh, band baru. Ini gimana? Ya, udah. Jadi sebelum kita mulai kita Ting dulu lah. Biar obrolannya Minuman ini dipersembahkan oleh menyama autentik dari C. Bantah. Nah, bahas skena nih, apa sih perbedaan bikin event zaman dulu tuh sama sekarang itu? Kalau kan kayak udah dari zaman veteran. Nah, kalau dulu kan sponsor nggak ada, jadi kayak minta bantuan sama teman tuh hal yang lumrah. Jadi kayak Kang Wang nih, ini acara buat komunitas ya, kayak gitulah. Ya, gitu ya. kan. Kalau sekarang kan udah mulai Profesional lah dibilang. sudah mulai ke komersil gitu. Iya. Kalau dulu ngeband tuh kayak dibayar 500 ya udah untung ya. 500 rupiah. 500.000. Oh, ribu sekitar rupiah bang. Nah, tahun 98 tuh pernah aku bikin sama Jaya Kriminal, sama Roy, sama Arda tuh Chaos Day. Wih, salah satu acara legend. yang tahu. Aku dikiranya cuma basis RJ. Nah, aku tuh di sini mau bahas ngulik soal itunya dah, masa-masa underground lah dibilang. Karena kalau bahas clothing, Yudis ini udah diundang banyak orang untuk bahas clothing ya, bosan dengarnya mungkin. Ini bahas tentang underground Bali-nya. Nah, jadi tahun 98 tuh bikin event, itu dia kolektif, jadi bandnya tuh cuk 100.000. 100.000 udah bisa bu. Iya, tahun 98 dulu. Sound system tuh cuma 2 juta dulu nyewa. Masa Lila Buana tuh cuma 500.000. nyewa tempatnya. Lila Buana. Jadi cuk 100.000, 20 band kalau nggak salah. Habis itu bikin event gitu, dan karena band yang diajak tuh yang gede-gede, jadi booming acaranya. Aku lupa sih SID tuh main apa enggak, aku lupa ya. Tapi aku sempat nonton Chaos Day yang keberapa tuh, ada SID cuma featuring sama Arda nyanyiin Bukan Pahlawan buat Itu aku udah di Jogja itu. Chaos Day 4 apa Chaos Day 5 di lapangan ya. Buyung kalau nggak salah. Chaos Day 4 kayak nggak salah ya. Dulu tuh jadi Bali itu sangat punya acara sangat keren, maksudku punya acara keren. Kalau dari metal-metalan dulu ada Tetaluyut tuh ya. Tetaluyut, terus kalau pang-pangnya bisa undergroundnya ada Chaos Day itu. Ada dulu sempat juga Tinkerbell. Tapi setelah punya ternyata Tinkerbell tuh Nova dulu. Ya, Nova. Aku belum kenal dulu maksudnya sama Nova. Kalau Chaos Day itu aku kayaknya cuma sampai yang kedua deh, habis itu aku pindah ke Jogja. Udah kuliah ke Jogja. Cuma
emang yang nerusin waktu itu Jaya pokoknya Jaya dan teman-teman. Cuma emang perlu event seperti itu. Kenapa aku ngototnya sama Pica tuh ya supaya ada yang regenerasi event seperti itu gitu. Cuman dibikin kan skalanya lebih besar, yang datang lebih umum, lebih banyak gitu. Ya siapa tahu dari ini kayak bisa, maksudnya sama teman-teman lama tuh yuk bangkitin lagi acara sinan. Mereka tuh masih kok sering bikin event tuh kayak apa sih punk camp gitu. Ya. Cuma aku sudah tidak bisa jadi anak punk sih. Semua udah berkeluarga. Bro, minum arak tuh harus sampai nyalating modalnya kleng, mesti ngidang gitu kleng. Ini kan banyak yang nggak tahu bahwa Yudis nih dulunya pang aja. Ya aku tuh pernah datang ke acara konser pang nih, iseng kan kangen sama teman-teman. Habis itu ditawarin minum, aku kan udah nggak minum banyak ya. Nih minum tuh, aduh kleng perutku bermasalah, perutku sakit no. Kleng basang sakit pedek kan sing minum ada can cipang mati. Bangsa lemah. Ya namanya proses pendewasaan. Kan betul proses tua bukan pendewasaan lagi. Ya itu deh makanya. Tapi datang sih kadang-kadang tuh datang aja kalau emang ada waktu. Pasti mereka manggung tuh masih aku datang. Kayak dapat aku tahun lalu manajerin Disland lagi. Ya. Gitu. Cuman udah nggak bisa ngikutin mereka yang minum. Cuma support kan tetap. Support tetap. Segala macam. Disland bulan depan kayaknya ulang tahun. Ya yang ke 20 tahun ya, aku sempat lihat uploadannya. Dan dulu tuh masa kecilku bisa dibilang band-band Bali itu berpengaruh sekali kok. Dulu ada ya salah satunya Disland, ada Blacken dulu kok. Blacken, Jerky Sax yang itu udah hebatnya mereka karena tanpa sosial media dulu bisa ya. Zaman tape kompo. Ya. Kadang pun gitu dulu tuh ada di radio diputar lagunya, aku rekam pakai kaset gitu zaman dulu. Record dulu. Karena dulu internet kan belum ada. Untuk ke distro tuh nabung beli baju Recompose, nabung dulu sampai. Dan beli kaset bajaan di Green Corner harganya 15.000. Fuck Green Corner, pinter nih nyari uang. Tapi ya kalau nggak ada itu cuman emang ngaruh ya, mempengaruh banget sampai sekarang gitu. Ada positifnya lah. Positifnya ya. Karena emang zaman itu susah sekali kok. Sangat susah. Nah, kebetulan dulu ada apa lagi band yang lawas ya. Jerky Sax tuh salah satunya. Kita tahu dulu adiknya Jerky Sax tuh punya band yang cewek tuh. Sarah and the Bastard. Oh tuh nggak tahu aku. Destroyer aku tahu. Tahu gitu Destroyer. Pernah. Aku Sarah and the Bastard tuh nggak tahu. Kalau Destroyer sampai sekarang aku tahu lagunya sih. Judulnya seluk pe anjing. dulu kalau di daerahku Teguh oke lah tuh Black So Strong, tahu tuh Black So Strong. Teguh salah satu bisa dibilang guru drumku. Cuman dulu yang ngajarin aku drum pertama kali ada Devi Bad Suffer dulu, apalagi yang lawas-lawasnya. Olin dulu Chick Magnet sempat, tapi cuma kan dia sebelum tuh kayak drummernya gini ya. Sempat di Chick Magnet ya, apa namanya? Juni Agung dia. Oh kan. Si ini Rodi Chick Magnet. Terus Olin main di Chick Magnet aku tahu. Di Summer Holiday juga ada dulu kompilasi Clay. Nah sekarang ini belum nggak ada kompilasi gitu kan. Dulu kan ada Rock After School, ada Rock and Roll Monarchy, Maximum Rock and Roll Monarchy. Karena sekarang sudah tidak perlu. Ya karena digital. Digital sekarang. Siapa beli rilisan sekarang gitu? Tapi dengar Spotify. Kalau menurutku masih relevan sih. Masih ada aja. Yang generasi aku kan jauh nih makanya kan. Cuma aku masih ngerasa relevan aja kalau ada rilisan fisik. Ya sih masih ada lah ya. Siapa tahu nanti Pica udah pernah dulu aku tanya Bintang pernah buat kompilasi Pica Max-nya. Pernah buat kompilasi. Mungkin buat kompilasi tapi yang digital mungkin yang ke depannya.
MP3 lah banyak jadi yang bisa isi lagu. Kita maksudnya gandeng lagi yang band-band yang tua-tua yang lawas-lawas tuh biar karena regenerasi itu perlu maksudku. Alangkah baiknya dipertemukan malah ini. Ya yang muda-muda kan nggak tahu band-band yang tua itu yang mana. Ya. Mungkin beberapa ya. Cuma biar yang tua juga ini ada band baru juga. Nah itu kadang-kadang susahnya jadi orang tua. Ya aku paham. Ya maksudku banyak orang-orang yang sudah tua tuh sudah ngerasa dia Cina merebi gitu. Dia nggak bisa merangkul yang muda-muda gitu. Sedangkan semua itu perlu regenerasi. Aku ingat dulu zaman Teguh muncul tuh di permukaan. Teguh Too Black Too Strong. Itu semua matanya tuh semua kaget tuh, keleng ada main drum ini gitu dulu. Jadi perlu banget regenerasi itu menurut. Shout out to Teguh Rockness sekarang. Salah satu guru saya, rumahku dekat. Tapi bandnya tidak naik. Kurang fokus aja menurut sih. Iya cik, kebanyakan main gitu. Beli Teguh, gimana kabar? Semoga sehat selalu. Udah lama nggak ketemu Teguh juga. Mungkin next aku bisa mau undang di podcast bareng-bareng. Ceritain masa lalu gimana? Soalnya aku selalu dengar cerita konser masa lalu kayak di Gor di Labuano. Gimana main drum dulu dia katanya yang lilingin. Rame Teguh tuh gila dulu. Nah, aku kan ini udah dibilang bisa lintas generasi lah di dunia underground. Apa sih menurutmu perbedaan yang signifikan dari membuat event zaman dulu? Zaman dulu kayak zaman apa aja? Maksudnya dulu dan sekarang perbedaan yang signifikan banget. Itu udah kayak aku bilang masalah bayaran itu besar banget. Maksudku kalau dulu tuh kan kita karena dulu belum ada dulu musik underground dan indie-indian tuh kan belum dilirik sama rokok dan lain-lain sama sponsor tuh belum dianggap bisa datengin orang gitu. Kalau sekarang kan karena komunitasnya sudah besar kan, jadi udah bisa datengin orang gitu. Udah banyak dan jumlah penontonnya pun itu banyak sekali karena bisa datengin orangnya udah banyak ya. Tapi gila menurutku sih zaman dulu tuh tanpa maksudnya dengan sponsor yang seadanya bisa datangin masa. Tapi dulu tuh mang 1000 berapa ya? 2000 orang tuh udah rame banget tuh. Dulu Jak Resto aja udah level sampai full. Zaman dulu tuh 2000 orangnya tuh udah banyak banget tuh. Kalau sekarang kan enggak. Maksudnya sekarang masih bisa yang menggait masa lebih besar kan. Iya. Kalau dulu lebih komersil juga. 1000 aja udah banyak banget dulu. Kalau sekarang eventmu berapa yang datang 10.000? Nah kayak gitu-gitu tuh 10.000, kayak pizza aja kan 15.000, 20.000 gitu per hari. Jadi kalau dulu itu sih bedanya dulu kita belum punya power buat deketin yakinin sponsor kayak gitu. Kalau sekarang kalau sekarang lebih dimudahkan sih karena larinya sekarang kan indie itu ngetren banget. Maksudku kata-kata indie independen tuh udah di Jakarta tuh kelaeng ngetren banget. Di Bali pun juga sih. Tapi dari dulu sih kita memang berdiri di jalur indie. Ya. Maksudnya zaman-zaman dulu pun karena apa-apa produksian kan sendiri dari band. Dulu aja zaman dulu belum ada record tuh kan kita kayak aku waktu Psycho Fun aja aku ngelipet CD itu sendiri dulu kayak gitu-gitulah independen banget tuh. Belum ada label-labelan yang gede kan. Dan dulu Yudis ini dulu sempat buat acara keren namanya Disco Punkhead. Aku lupa sih tahun berapa sih. Kita datang nggak sih? Datang lah di Classic Cafe kan ada juga tuh. Oh iya. Resto habis itu. Jak Resto yang gongnya Jak Resto yang gedenya. Yang kayak apa sih? Acara utamanya lah. Itu sebelum acara utama kan ada kayak Road to ya tuh di Classic Cafe masih zaman di gini tuh ya di Central Parkir tuh. Tapi itu diam-diam yang di Classic Cafe itu kan. Maksudnya?
under the radar, pemberitahuannya ada pamflet segala macam. Enggak. Karena acara besarnya tuh di Jaris tuh. Ya. Cuma aku datang nih dulu. Tapi ramai juga waktu itu. Ramai waktu yang ya? di klasik. Dia tuh dah. Yang itu juga ramai tuh yang tapi di stop akhirnya sih enggak sampai selesai. Lawas sekali. Jadi dulu zaman-zaman kompilasi berpacu dalam melodik tuh. Oh, zaman itu tuh ya. Ya setelah berpacu dalam melodik, maksudnya kan ada di sana tuh close head juga masuk. Terus kalau disconnected itu emang kalau disconnected tuh bareng sama Rocket Rocker ya itu dah. Apa bareng ini ya. Terus keyboard acara disco punk head. Yang main menurutku band-band bisa dulu sih nyebutnya melodik ya. Belum ada popan. Iya, melodik band melodik. Yudis nih salah satu pionir melodik. Kalau pionir sih enggak sih, cuma aku dengerinnya itu dari dulu soalnya senengnya maksudku. Ya, karena masuk di telinga maksudnya band-band Jepang. Kalau dulu kan aku ngumpulnya sama Jaya, sama Arda, sama teman-teman yang ngepang kayak sekarang tuh. Aku tuh dengerinnya itu melodik malah makanya dianggap aneh orang nih gitu menurut ngapain sih apa itu gitu. Aku orang-orang yang dengerinnya masih udah Blink dulu kan dikit yang dengerin Blink, Van Glory itu dianggap aneh sih dulu sama mereka. Ngapain sih kuang pang sih menurut Kleng. Ya mungkin gitu kayaknya karena liriknya kan juga cinta-cinta. Aku main di launchingnya Foreplay itu pernah main di launchingnya Netterjack. Jadi yang belum tahu Foreplay itu dulu bandnya Yudis dulu. Cuman ya gitu. Dipecat terus habis itu baru bikin RJ kan. Nah, Foreplay itu main di acaranya Netterjack. Sementara Netterjack tuh punk banget. Habis itu Disland juga pernah main acaranya Disland tuh pernah juga Foreplay main. Jadi mau nggak mau mereka respect gitu loh. Maksudku respectnya karena aku aja gitu. Jadi tapi secara tidak langsung gue ya bagus sih menurutku all genre jadinya. Ya jadinya all karena genre. setauku dari dulu juga di Bali tuh acara tuh all genre. Iya sih. Dulu kan juga melodiknya ada Nocti Bomb, The Bruce, dan apa namanya lagi satu di ujung lidah sih Blacken yang idola. Aku drum pertama aku itu Welcome to My Life lagunya Blacken itu bisa ngedrum itu udah itu sih dulu kalau dulu gitu maksudnya yang aku jadi dianggap beda sendiri tapi setelah itu kan ada Blacken itu sebelum Blacken malah sebelum zaman Blacken tuh tahun 98 tuh udah dengerin yang kayak gitu kayak jadi kalau dulu ada acara underground tuh pasti ada band punk, ada band metal, hardcore, ada melodiknya juga, pasti diselingin dan mau tumbuh punya scene masing-masing gitu loh. Akhirnya ya sekarang iya mungkin efek dari sebelumnya tuh ya. Tapi jadi kayak gini perhatiin nggak sih misalnya dulu pernah zaman metal habis itu sekarang sudah tidak zaman ya bukannya nggak dengerin maksudnya nggak setrendy dulu tapi ada beberapa band metal yang masih megang kayak sekarang semua kan seperti itu. Ketika hardcore dulu zaman hardcore tuh di Bali aja bilang ada lorong sekarang dibilang band hardcore apa pasti lorong. Udah ada yang megang jadi ya per genre itu mau tidak beberapa mau band. Eksistensinya tuh terlihat sekarang yang serius benar serius dan mengikuti perkembangan zaman. Jadi kalau nggak ikuti perkembangan zaman ya mati bandnya jadinya. Ya mungkin band-band Bali juga bisa entah yang lama-lama atau yang sudah tua udah lawas legend tuh ikuti aja perkembangannya biar jadi orang-orang tuh biar tahu oh di Bali masih ada nih. Tapi kalau sekarang tuh soalnya yang namanya underground tuh benar-benar underground. Maksudku sudah mungkin karena kita nggak ngikutin kayak aku kemarin tuh sama Disland. Tapi tetap ada acara underground. Rame. Aku main di acara di Jogja tuh Rebellion Rose tuh udah ulang tahun. Yang main Disland sama Punk Reformasi. Rame sih. Punk Reformasi kan nyanyiin lagu-lagu band Bali semua kan. Band punk cover, itu semua pada nyanyi sih. Pada hafal. Berarti kan
sebenarnya ada, tapi under the radar lah bilang. Iya, Karena iya. kita mungkin udah nggak ngikutin kayak Nggak ikutin ya, tapi tetap ada kan. eksistensi dah bener emang. Menurutku dulu tuh yang sangat mewakili band underground Bali itu kompilasi Rock After School itu. Ya itu yang naikin lah, Yang naikin naikin benar-benar eksistensinya ya, karena di saat Bandung ada dulu kalau dulu kayaknya Jakarta yang Face Different, Bandung berpacu dalam melodik, Bali itu Enggak, Rock After School. Jakarta tuh berpacu dalam melodi. Oh, Jakarta yang berpacu. Dia kan dalam melodik. major label itu. Oh iya. Face Difference tuh kayak Bandung kan? Nggak tahu, Antara lupa. itu Ya, lah, ya, ya, antara ya. itu. Cuma Bali akhirnya ada Rock After School yang dibuat sama Dani Cuniago. Tapi kembali kan semua tuh nggak bisa sendiri soalnya. Ya. Itu kalau terbukti band lebih banyak band daripada satu band lebih gampang naikin kompilasi ya kan? Iya. Itu makanya nggak bisa sendiri-sendiri sebenarnya kalau bangun skena kan. Harus bareng-bareng memang. Yoi. Gitu ya. Makanya Kalau kata PBK, kalau kata PBK sih rangkul kalian itu udah nggak mungkin bisa sendiri gitu. Clothing pun kita Sama. tidak akan besar kan yang kalau namanya sendiri. berkomunitas Ya. harus didukung oleh teman-teman dulu lah, teman-teman terdekat. Ya. Nah, jadi kan kita udah bahas tentang skena underground dari yang mulai era awal bisa dibilang lama sampai baru nih kok. Nah, balik lagi ke brandmu dulu. Lagi ada pergerakan apa nih kok dari Slash Rock? Itu sih kalau aku berpikirnya balik lagi ke roots gitu loh. Bukannya aku pernah ninggalin ya, maksudnya aku pengen lagi support, menggalakkan lah baju-baju band tuh collab sama band. Kayak kan ada kemarin collab terakhir tak lihat sama penyanyi pop Bali yang legend. Oh Bayu Kawi, Bayu Kawi, ya, ya. itu dah. Tapi kayaknya kurang, aku masih nganggepnya kurang intens tuh loh, kurang sering kayak gitu. Aku pengennya biar setiap bulan ada. Ya, Next lebih sih aku lebih mah di tekun Slam. maksudnya Nah. biar tetap ada. Biar ada ya. Next kayaknya mah di Slam dulu. Biar Slam, ada tiap ini. Ya. Collab sama band lain lagi, yang lain lagi. Rilisannya. Biar banyak gitu loh. Ya sih perlu sih itu Biar ada movement. Maksudku kalau nunggu orang mulai kan nggak akan ada apa. Iya. Karena kembali lagi kan Ki sering maksudnya ikut event-event di luar, secara tidak langsung Ki promosiin juga band-band maupun brand teman-teman lain di Bali kayak gitu kok. Ada nggak sih efeknya tuh ke brandmu atau enggak band yang pernah kamu Ngefek sih secara tidak langsung tuh pasti ngefek sih emang menurutku. Dan kalau aku tuh lebih ke pride-ku sih. dalam artian Pride-ku sebagai yang punya brand gitu, ketika aku bisa ngajak siapa Bayu Kawi misalnya, atau Jering waktu pica aku suruh pakai bajuku, aku pride gitu, bangga aku tren orang ini pakai bajuku sih. Itu aja sebenarnya. Kalau bikin collab saja itu udah kleng, bisa aku collab sama si ini tuh keren banget bagiku, itu aja sih. ya, kepuasan tersendiri ya dia Kalau aku jatuhnya ke situ. Tapi untungnya sih laku-laku aja, kayak collab tuh laku semua pasti. Dan kemarin kan dia juga pas megang di Slam tuh sempat main ke Synchronize ya kemarin. Itu udah kayak megang. Udah aku yang masukin. Dan itu udah kayak mungkin under the radar kita, dah kayak aku bilang. Ternyata di Slam pun di acara Synchronize itu yang tiketnya mahal tuh ada yang nonton. Dan nyanyi Rame. Aku lihat YouTube-nya. Banyak yang nonton gitu loh. Berarti kan sebenarnya antusiasnya ada aja, cuman kadang-kadang sebagai orang tuh kayak kita mau tour tuh udah keburu takut duluan, ada nggak yang nonton kayak Nah, dan gini juga menurutku mungkin yang emang pionir punk Bali kan SID yang di luar deh ya, maksudnya secara tidak langsung ngimbas ke teman-teman mereka. Kayak teman ini band dari Bali kayak ada Slam, Sobi, apapun lah. Karena setiap aku ikut event luar, jadi ditanyain dah pasti, ya gimana beli band-bandan di Bali, Skarobah masih kayak gitu, Islam masih ada Netterjack lagi, metalnya Trojan, Mantle Killer, dan Mantle Killer pun kemarin sempat ikut diundang ke acara DC yang di di TV kan kayak gitu. Oh jadi secara tidak langsung tuh saling narik menurutku saling narik
kena imbas itu lah. Ya. Dan di skena undergroundnya ada juga ditanya beli band punk kriminal tuh masih sekarang masih bahkan lagi rame-ramenya lagi di Bali. Ya Kak, tahu kan banyak sebenarnya band punk tuh baru banyak banget. Kalau kayak lihat event-event kayak kemarin di Bangli itu openingnya itu kan band-band kayak itu udah kayak aku bilang mungkin under the radar kita. Ya, kita aja yang kita emang tidak ke sana. Ya. Cuma aku kan karena pas open booth dari Slit lah nonton acaranya tuh lihatnya masih ada regenerasi sih band-band kayak gitu. Kalau punk tuh emang not dead emang. Sesuai berarti punk not dead emang. Maksudku emang kalau punk itu kalian nggak ngerti dan bisa nggak matinya ya kayaknya susah banget deh. Pasti ada aja band-band. Tapi kalau dulu tuh kayak tahu perjuangan banget bisa masuk ke skena band underground. Kayak aku udah bilang dulu pas masih kecil agar dapat koneksi ke sana. Nah, koneksi ya. Mungkin dari dulu harus belanja ke distro dulu biar diapalin sama beli. Harus bisa mampu. Tutorial menjadi anak punk. Kayak itu dah jadinya. Kayak dulu tuh aku sampai nabung sering-sering lah belanja ke distro. Jadi yang jaga apal. Jadi kalau belanja tuh ini mungkin yang jaga tuh juga ini customer loyalnya mau minta stiker, pamflet segala macam tuh gampang jadinya lu. Ya mau tidak mau kan saling mengenal jadinya. Ketemulah pas konser kayak gitu jadinya. Kayak konser beli Ragone saya bilang nih bang stiker itu aja udah senang dulu di acara panggung kan. Dapat stiker aja tuh. Kalau dikasih stiker sama idolamu dulu tuh udah keren banget, apalagi pas idolamu lagi minum nih. Ini minum kok. Tapi itu sih bedanya juga zaman dulu tuh distro juga belum se-fashion sekarang. Pasti emang lebih ke skena. Itu sih yang aku tuh berpikir aku kok kayak ninggalin gitu, makanya aku berusaha lagi balik lagi ke sana. Bukan sih brandku mau ngepang-pangan itu enggak. Tapi at least support mereka lagi tetap, gitu, biar skenanya jalan lagi. Kan tidak selalu punk ya, banyak indie-indian gitu ya. Nah itu yang aku bilang, seiring perkembangan zaman kita juga berkembang. Kalau pikirannya tertutup nggak berkembang kan mati ya, nggak jadi apa jadinya. Itu udah benar-benar banget harus tuh kita support segala. Gimana caranya biar band juga saling support lah gitu. Maksudnya apalagi sekarang banyak ada komunitas band segala macam. Sebelum support yang di luar, yang di lokal dulu lah. Ya. Benar sih. Ingat dulu tuh perjuangan untuk masuk ke skena lu sih. Iya ya segitunya dulu. Cipitan sok bangsat. Saya kenal tak cang bangsat. Sih, karena saya kenal kenal. Beli. Jangan kencang. Febri kan bilang sok dulu. Febri PBK. Tapi kangen juga ada acara kayak zaman dulu loh. Dulu tuh kan ada udah aku bilang tadi ada KSD segala macam tuh. Ada juga acara reguler di Peanut gitu. Ya. Ada acara Pak Tugema. Apache dulu Pak Tugema itu. Apache apa Bonti mah? Bonti ya? Pernah. Oh iya. Pernah aku Apache pernah bikin event. Bonti ya enggak? Yang legend tuh juga Pak Tugema. Pak Tugema ya. Itu bisa dibilang apa namanya? Cikal bakal gini tuh juga sih. Kolektif. Band disuruh jual tiket. Tapi tengah lu sih. Jadi kalau K bisa jual lebih banyak, K main lebih malam. Ya, gitu. Jadi bintang tamu kan? Iya, itu kan. Bisa lebih malam kalau K ini. Jadi dulu tuh aku sering ikut band Super Mario dulu ada. Bandnya Ableh. Ya, band Belencang. Tapi Ableh kan baru di sana, cuma teman-teman yang lain tuh yang Lego yang hari itu memang pendirinya lah. Jadi kalau dimanapun dulu ada acara dia sering main. Iya. Jadi otomatis cang milu nonton pogo ngawak bocang mani. Lu cang ajak pasukan soal. Yang ada engken pada tulung ini.
Shout out untuk Super Mario Bali, band Skinhead, bisa dibilang legend juga. Legend di Bali. Dan dulu. Wah, Bleh itu nggak dari awal nih? Nggak, awal-awal banget. Awal-awal tuh Lego, Ari, Pin ya. Dulu ada Maidi. Dulu kan acara tuh setiap kabupaten juga ada tuh. Ya, kayak ada Patriot tuh. Ya. Di Gor Debas tuh dulu sering tuh. Tapi aku senengnya tuh sekarang tuh banyak band-band lama tuh masih mempertahankan diri. Kita tahu Timah Panas tuh. Nah, lagi tuh ada kan gini. Lagi sekarang ganti band Nyari. Kayak gitu. Total Idiot aja masih. Enggak, kalau Timah Panas tuh kan kayak pernah bubar. Ayo lagi bikin. Iya. Seneng. Dan ya gitu dah perkembangannya, eksistensinya tuh dah yang perlu. Iya. Biar yang baru-baru tahu yang lama juga tahu yang baru. Kalau bisa bergabung, wih. Gila sih. Dan aku senengnya pang tuh kayaknya tuh mereka nggak mikir nggak jadi artis apa enggak atau banyak atau tidak. Emang sih kalau dulu tuh gitu. Ya itu dan itu aku seru karyanya tuh banyak natural tuh. Ya modelnya kena iban aja. Itu aku seneng sama mereka gitu loh, kena iban aja gitu modelnya. Dan bisa jadi hits dulu. Iya, dan mereka nggak mikirin status sosial kayak aku dulu satu-satunya Cina loh. Dibilang zaman dulu tuh kan rasis, dibilang gini. Aku ngerasa nyaman sama anak-anak punk. Itu yang bikin aku kalian dianggap kok sama orang-orang nih gitu, sedangkan di sekolah pun aku dibully kayak gitu. Modelnya anak-anak punk ini biasa aja gitu, cuek aja gitu. Nggak makan bareng kayak gitu tuh, modelnya kayak ngerampok barokah bareng. Iya Ci, sering kan maling dah nih anak-anak tuh ikan, habis tuh goreng dia udah di barokah gitu. Almarhum Gus Weda dah, dis jangan dimakan ininya ayamnya. Kenapa gitu guys? Ya soalnya itu isi cedek Jawa. Lek tak dengerin tuh bangsat Lek. Salah satu vokalis punk legendaris Bali itu ya, Gus Weda yang udah almarhum. Dan sekarang bandnya pun semakin keren masih tuh. Semakin keren. Kemarin baru aku lihat di YouTube-nya rilis bikin ini live sessionnya. Ya, selamat untuk beli Wi Kodan dan Gus Cilik. Tuh Leong ya, siapa lagi? Wita gitu ya. Wita Tato. Dulu drummernya tuh bukan Gus Cilik, Bonget. Ya, Bonget sempat. Gini juga sempat kan ya? Leong ya? Siapa? Gini aku coba. Oh Rodi. Ya awalnya Rodi ya. Pertama Rodi deng ya. Kayak Nova juga pernah bilang juga. Ya aku taunya dari sejarah gitu dah, semua nongkrong dan 2000 kayak tahun 2000 kalau nanti bangsat tahun 2000. 2000 kayak nanti tengesan sana tuh. Pulu dulu yang nyanyi bukan Kodan, Pulu namanya. Kita Pulu enggak ya? Nah, belum. Ada Pulu ya. Tahunya udah Kodan. Ya, Pulu dulu vokalis. Itu udah serunya dulu tuh memori seru aja gelalak dulu. Modelnya kayak nggak ada status sosialnya dulu sama mereka, biasa aja. Dulu tuh pogonya banyak keras aja sekarang stiker. Sekarang tuh ya ampun, kayak kita pogo kemarin di Tuas tuh biasa aja sih. Lah aku dulu benges pogo mah. Dulu tuh aku nangkap stiker kan, diinjak sepatu boot kan, tapi tetap mempertahankan stiker tuh biar besok helmku keren. serius jadi dulu banyak no. Aku dulu pernah juga lihat di Malang lebih banyak sih, sampai berdarah sih. Serius aku nonton Begundal dulu pertama kali tahun 99, pokoknya aku ke Malang pertama kali ini. Ini cerita lucu nih. Ke Malang aku sama Kata Disland, terus sama Ali Reform, sama kakaknya Sony Wawan namanya. Sony Bono Sony. Bono Sony. Nah, ke Malang aku naik bis dari sini bayar 10.000 sih. Iya, naik bis pang 99 pun 2000. Naik bis sampai Malang. Habis itu nonton konser di UMY kayaknya. Konser pang nih pertama kali Begundal Warung Manggung tuh waktu itu. Akhirnya ketemu sama Cipeng.
habis manggung tuh, yuk Dis kita ke markas kita di Batu. Batu naik, naik kita ke Batu nih seret. Rumah kosong, gelap kali, pakai sentir. Wah rame ber-20. Terus habis itu aku bawa rokok Sampurna 10 menit lah Ci. Paling suka. Modalnya kalau kita kan nggak tahu ininya dia gaya hidupnya seperti apa. Kita biasa aja ngerokok di rumah 10 menit habis. Akhirnya besoknya coba tunggu, nggak usah beli rokok gitu anak-anak. Kita tunggu aja rokoknya dia. Ternyata dia beli rokok jagungnya dilinting semua. Ya enggak, udah dilinting nih, udah pack gitu. Tapi setiap king rokok tuh peletak cara mercon langsung ngerasa pang bro, klinik warna pang bro. Terus habis itu airnya tuh nggak isi keran, disumbal pakai plastik kayak gitu. Terus habis itu, Mas Cipeng, ini kenapa ini Mas bolong-bolong kacanya? Oh iya, nih kemarin perang sama warganya ditimpukin batu. musuh masyarakat sih Kleng, ngepang aja no. Tapi Kleng menarik banget tuh. Gila tuh. Seru sih, zaman dulu tuh seru lah. Mungkin karena juga masih muda ya dulu. Kalau sekarang ya nggak mungkin lah ngulang kayak gitu, malas juga, capek juga. Nah dulu pas zaman pang tuh maksudku dari style segala macam, aku kan main sepeda nih kena imbasnya juga tuh, dalam artian fashionku pang juga jadi. Oh iya. Anak skate dulu tuh juga kena dengerin pang tuh. Iya. Stylenya pang, era jayanya pang lah dibilang dulu. Oh iya dulu tuh gitu dah. Tren musik apa yang naik pang misalnya, fashionnya pasti gitu. Ya tapi emang cocok musik gitu skate kan. Masa kita dengerin No Stress skate, bukannya No Stress yang jelek, tengal aja nggak cocok. Ya. Nah berikutnya ini ada challenge sih harus jawab cepat nih. Apa? Ya aku kasih pertanyaan Ntar cuma kita think dulu lah sebelum cheers dulu. Kita cuma bisa pilih satu jawaban aja. Hah? Maksudmu? Aku kasih dua pilihan. Aku milih satu ya. Cuma harus jawabnya dengan cepat. Cheers dulu. Ini challenge jawab cepat ya. Pang atau emo? Pang. Setauku kan juga ada suka emo. Kalau emo tuh soalnya udah di middle hidupku Ci. Peralihan ya udah peralihan. Tetap aja kalau di mobil, di kantor tuh dengerinnya pasti punk ya. Mau skate punk, mau melodic, mau punk rock. Brand lokal atau brand impor? Lokal. Pikir kan sering mix juga. Itu pun yang biasanya aku jual di toko kan, kayak Tracer tuh kan ada di toko. Kalau beli sendiri tidak mampu. Aduh. Fans atau Adidas? Fans. Anak band harus band fans. Nih yang paling sulit nih. Percaya pada Pak Jering atau WHO? Jering aku. Aku jering lah. Kalau enggak makan kita bro. Nah karena kemarin nih awal-awal pandemi ini Yudis ini sempat agak panik. Wah, Parno banget. Parno keras sebelum tahu berita-berita. Ya kayak kita take podcast kan aku bilang aku Parno nggak mau deket-deket. Iya. Parno banget. Karena aku punya anak kecil jadi takut gitu loh. Setelah dia melihat postingan Pak Jering, udah apa-apa, biasa aja. Kapan kita ke tua? Tanggal 5 ya? Dari podcast ini di-take 1 minggu yang lalu sih. Tanggal 5 ya, tanggal 5 dan sekarang udah tanggal berapa biasanya? Ya, top sengados. Biasa aja. Sehat semuanya. Bill Gates semua salah Bill Gates ini pokoknya nggak dapat jualan gara-gara Bill Gates. Bangsa pertanyaanmu ya. Ini namanya challenge games kok, biar seruan aja. Thank you kok ya udah. Thank you for you. Mau datang di sukses podcastnya terus. Nanti gantian. Iya nanti jadi Slash Rock juga ada program podcast atau apa ya, sejenisnya. Support lah. Bakal
tayang nanti bisa apa nama channelmu? Sesrokir. /Rockgears ya, di subscribe juga channelnya Yudis. Linknya ada di bawah. Dan jangan lupa subscribe channel Furis Bali dan share, like, komen. Nggak ada salahnya support lah, ya, cuma support. nonton dan klik doang. Ini sih sebenarnya cuma wadah biar yang di luar tuh tahu bahwa skena Bali itu ada kayak gitu. Karena perlu ya, kayak aku bilang nggak mungkin ke sendiri kerja. Ya, makanya aku harus ayo rame-rame. buat yang teman-teman lain biar siapa tahu dari sini banyak yang buat. Ya gitu. mungkin kalau setahun ini masih tengal, Iya. lanjutin aja. Iya, Gitu. iya. Pasti nanti ya kan pasti. Ya, pasti. Kayak aku dulu bikin YouTube tuh keleng, apa men kayak itu gini. Yudis ini lebih awal loh dia. Cuman aku nggak punya tim. Iya. Kalau di sini kan Sen ada masih timnya. sendiri, Ya. sendiri, ya. Itu udah modalnya biar udahlah cuek-cuek aja sebenarnya. Yang penting mulai kan tuh. Oh. Tekun. Thank you ya Yudis Oke, ya. thank you. Bye. See you.